hadithi, ucapan yang paling dicintai ilayya kepada saya adalah asdaquhu, yang paling jujurnya. Hadis ini menunjukkan bahwa jujur adalah perkara yang sangat mulia karena dia merupakan perkataan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun di antara kita yang ucapannya paling jujur, dialah termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada orang yang ahli tahajud, tetapi dia ngomongnya tidak jujur. Kemudian ada orang lain yang dia selalu jujur, tetapi tidak ahli tahajud. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak. Nah, ini lebih bagus yang berkata jujur, meskipun dia tidak ahli tahajud. Berdasarkan hadis ini, ahabbu al-hadithi ilayya asdaquh. Demikian juga berdasarkan hadis yang lain, tidak hanya hadis ini saja ya. Karena amalan yang paling memberatkan terhadap timbangan amal kita adalah akhlak yang baik, dan jujur ini termasuk akhlak yang baik. Sebaliknya, bohong adalah akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah abghadul khuluq, akhlak yang paling dibenci ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kadzibu, dusta. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Maka dusta ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Meskipun orang banyak meremehkan, dianggap ini dosa kecil, tapi menurut Nabi dosa besar. Karena itu Nabi pernah mengatakan, saya akan beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar. Kemudian beliau sebutkan syirik, dosa besar. Durhaka kepada orang tua, dosa besar. Kemudian beliau itu langsung duduknya tegak begini, awalnya senden. Kemudian mengatakan perkataan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta. Kenapa beliau mengulang-ulang begitu dan duduknya jadi tegak begitu? Untuk menegaskan bahwasanya banyak orang menganggap dusta ini dosa kecil, padahal apa? Dosa besar. Sehingga bahaya sekali kalau kita ngomong dusta bisa masuk neraka lama di sana karena dosa besar, kalau tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu berhati-hati, terutama yang biasa jualan. Karena jualan seringkali mudah untuk dimasuki setan dalam mengucapkan kata-kata yang dusta, mengatakan kulaknya sekian padahal tidak. Nah, itu menunjukkan apa? Dia tidak jujur di dalamnya. Ini termasuk di sini. 142. Ahabbus siyamis, puasa yang paling dicintai ilallahi oleh Allah, siyamu Daud, puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bagaimana? Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa satu hari, berbuka satu hari. Wa ahabbus salati ilallah salatu Daud, salat yang paling dicintai oleh Allah, salat Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur separuh malam. Wa yaqumu thuluthah, bangun salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusah, tidur lagi seperenam malam. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang paling bagus adalah yang paling berat. Paling berat yaitu sehari puasa, sehari tidak. Maka pahalanya paling besar. Salat malam yang paling bagus adalah salat malam seperti salat malamnya Nabi Daud. Salat malamnya 3 jam. Isya sampai subuh itu sekitar 9 jam. Tidur separuh malam, separuhnya 9 jam, berapa? 4,5 jam. Bangunnya atau tahajudnya sepertiga malam, sepertiganya 3 jam. Sisa waktunya berarti berapa? 1,5 jam. Berarti total tidurnya 4,5 jam tambah 1,5 jam, berapa Pak? 6 jam. Tidurnya beliau 6 jam, tahajudnya 3 jam. Nah, mari kita bandingkan tahajud kita berapa jam? Jangan jam lah, menit jam kakean men. Nah, Masya Allah. Nah, itulah bedanya kita dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu membaca hadis-hadis seperti ini supaya kita paham bahwa amal kita ternyata masih sedikit. Yang sudah biasa bangun malam jam 3, ternyata masih jauh kalau dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Karena jam 3 sampai subuh itu hanya 1,5 jam. Gitu, 1,5 jam.
Nabi Daud sudah tidur itu jam 3 itu. Kenapa? Sudah bangun jam 12, kemudian 1, 2, 3, 3 jam. Nah ini pernah dipraktekkan oleh guru saya, Ustadz Sufyan Nur di Malang, Batu Malang. Tapi hanya pada bulan Ramadan. Jadi santri-santri dididik untuk menegakkan sunnah Nabi Daud. Bagaimana caranya? Santri kan sudah makan kan sebelum maghrib, karena ini hari Ramadan. Nah setelah sholat isya, lampu sudah dimatikan semua. Semua wajib tidur, yang tidak tidur dihukum. Kemudian jam 12 malam dibangunkan. Kemudian sholat malam, sholat tahajud sampai jam 3. Habis itu bebas, kemudian sahur. Nah, ini Masya Allah, penerapan beliau terhadap sunnah ini kepada santri-santrinya menguntungkan. Karena kalau tidak diterapkan seperti ini, tidak pernah kita akan mengalami amalan Nabi Daud alaihi salatu wassalam seperti ini. Nah, karena itu kalau kita tidak bisa seperti Nabi Daud, minimal kita usaha untuk melakukannya pada bulan Ramadan. Kita hitung aja, tahajud ba'da isya tarawih niku berapa jam, misalnya baru setengah jam. Nah, berarti nanti tinggal nambah sendiri berapa? 2,5 jam. Kalau tidak bisa selama Ramadan ya 1 malam lah dari bulan Ramadan. Yang penting apa? Kita bisa niru Nabi Daud meskipun hanya 1 malam dari bulan Ramadan. Kita lanjutkan 143. Ahabbut ta'ami, makanan yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah ma kathurat, apa yang banyak, alaihi terhadapnya, al-aidi tangan-tangan. Maksud hadis ini adalah makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara makan berjamaah. Demikian juga salat. Salat itu kalau dilakukan berjamaah maka Allah sangat senang. Kalau makan saja Allah senang berjamaah, apalagi apa? Salat Allah lebih senang lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, inna rabbaka la ya'jabu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh sangat senang minas salati fil jam'i, salat secara berjamaah. Hadits riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Tapi yang dimaksud di sini adalah salat fardu, bukan salat sunnah. Menurut mayoritas para ulama, menyelisih mereka Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm, semua salat itu paling bagusnya berjamaah. Salat sunnah kalau berjamaah pahalanya lebih besar daripada salat sendiri menurut beliau. Tapi sebaiknya kita mengikuti mayoritas para ulama. Kenapa? Pertama, sesuai praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau sholat sunnah sendiri, tidak mengajak Aisyah, yuk sholat bareng bersama saya, enggak, tapi sholat sendiri. Yang kedua, Ibnu Hazm ini terkenal sering menyelisihi mayoritas para ulama, bahkan kadang-kadang menyelisih kesepakatan para ulama. Contoh, ulama salaf sudah sepakat bahwasanya musik haram, tiba-tiba Ibnu Hazm mengatakan musik halal atau mubah. Menyelisih kesepakatan ulama, tidak benar kayak begini. Mayoritas ulama mengatakan ad-dahr bukan nama Allah. Ibnu Hazm mengatakan ad-dahr nama Allah. Maka kalau berdoa boleh ya dahr, ya, menurut Ibnu Hazm. Nah, ini tidak benar. Meskipun hadisnya mengatakan innallaha huwad dahr, tapi maknanya tidak seperti itu, bukan sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam hal ini juga kita tidak usah sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah sendiri-sendiri saja, kecuali sholat sunnah yang memang disarankan untuk jamaah, seperti sholat id dan sebagainya. Kemudian sholat jamaah itu bertingkat-tingkat. Semakin jamaahnya banyak, maka semakin apa? Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, wa ma kana akthar, semakin jamaah sholatnya banyak, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu semakin dicintai oleh Allah, maksudnya semakin besar pahalanya. Jadi salat berjamaah dengan 1 shaf pahalanya kurang daripada yang salat berjamaah 2 shaf. Yang 2 shaf pahalanya kalah dengan yang 3 shaf, dan seterusnya. Semakin banyak semakin besar pahalanya. Karena itu saya merasa aneh, ada sebagian orang rumahnya masjid dengan masjid sangat dekat, tapi dia tidak pernah sholat di masjid itu, pilih masjid yang jauh.
Padahal masjid yang dekat tadi jamaahnya lebih banyak. Ini dia melanggar dua hadis. Hadis yang pertama ini tadi, semakin banyak semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengamalkan hadis ini. Yang kedua, dia tidak mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyusallil mar'u aw liyusallir rajul fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah orang itu salat di masjid yang dekat dengannya. Wala yatba'ul masajid. Jangan mengikuti masjid-masjid yang sana-sana itu. Ya udah, masjidmu di mana? Kamu kampungmu di mana? Situ salatnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kecuali kalau ada uzur nih. Di masjid saya salatnya menyehatkan badan karena terlalu cepat. Nah, saya nggak bisa mengikuti gerakan imam. Nah, maka kita tinggalkan salat di situ. Kita pilih di masjid yang agak jauh, yang salatnya tumak nina, nggak ada masalah. Ada sebab, ada uzur. Ya. Karena salatnya orang genah di situ. Ya. Nggak ada masalah, kita tinggalkan. Boleh kita milih masjid yang lain, nggak ada masalah. 144. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, anfa'uhum, yang paling manfaat di antara mereka, li'iyalihi, kepada tanggungan-tanggungannya. Hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat kepada iyalihi, kepada keluarga yang dia tanggung. Dia punya anak, dia punya istri, dia juga memelihara anak yatim yang dia tanggung. Nah, dia memberi manfaat kepada anaknya, kepada istrinya, kepada anak yatim yang dia bawa. Nah, ini yang paling memberi manfaat, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang suami hendaklah tidak merasa hina kalau dia membantu aktivitas harian istrinya. Cuci baju, cuci piring, masak, nggak ada masalah. Ini bukan satu kerendahan bagi seorang suami. Laki-laki kok nyapu lantai, ngepel lantai, nggak ada masalah. Karena ini termasuk anfa'uhum, memberikan manfaat, ya. Bantuan itu termasuk manfaat. Bahkan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana fi mihnati ahlihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya. Kana yafli thawbahu, Nabi itu membersihkan bajunya sendiri. Wa yahlubu syatahu, memerah susunya kambingnya sendiri. Wa yakhdumu nafsahu, berkhidmat kepada dirinya sendiri. Jadi tidak mentang-mentang suami main suruh terus. Ya boleh dia menyuruh istrinya, tetapi tidak main suruh terus, apapun minta dikerjakan oleh istri, enggak. Yang dilakukan oleh Nabi adalah yakhdumu nafsah. Ya mungkin kalau zaman sekarang buat teh, buat sendiri Nabi SAW, masak sendiri. Meskipun tidak terlarang kita minta, ya, tetapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makna yang kedua, anfa'uhum, yang paling manfaat, li'iyalihi, kepada tanggungan-tanggungannya Allah. Siapa tanggungannya Allah? Ya seluruh hamba ini. Kalau diterjemahkan seperti itu, maka hadis ini sama dengan hadis yang lain. Anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah khairun nasi, manusia yang paling baik adalah anfa'uhum linnas, yang paling manfaat kepada orang-orang lain. Jadi ini tidak bicara tentang keluarga, tapi bicara tentang lingkup yang lebih luas lagi, lebih manfaat kepada orang lain, maka itulah yang paling khair, yang paling baik. Karena itu orang yang punya ilmu dan mau mengajarkan ilmunya kepada manusia, insya Allah termasuk di sini. Ilmu bermanfaat atau benar? Bermanfaat. Nah, maka ketika ilmu diajarkan, ini termasuk anfa'uhum linnas, memberi manfaat kepada orang banyak. Itu khairun nas, itu termasuk orang yang terbagus. Tapi tidak harus dengan ilmu, dengan apapun juga. Orang yang punya jabatan, dengan jabatannya dia melakukan manfaat kepada banyak manusia. Bagaimana supaya rakyat yang dapat bantuan, supaya bantuannya tidak bocor di tengah jalan. Turun 20 juta, turunkan 20 juta tanpa dikurangi sama sekali. Nah, itu berarti jabatan yang manfaat. Karena sekarang ini seringnya
Yang kita dengar kalau turun duit biasanya pasti apa? Berkurang. Padahal mereka yang mengurangi sudah kaya-kaya. Tetapi ketika lihat duit masih hijau matanya, pengen ngambil jatah juga. Inilah kekurangan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah cinta harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, sehingga setiap lihat duit pasti akan tertarik, padahal sudah kaya raya. Sudah kenyang tapi pengen makan lagi. Itu karena apa? Syahwatnya besar terhadap makanan. Nah, demikian juga manusia syahwatnya besar terhadap duit, sehingga setiap ada duit dia ambil kesempatan untuk mengambilnya padahal tidak halal untuk dia. Na'udzubillah. Kita lanjutkan hadis 145. Ahabbul kalami, ucapan yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala yadurruka, dan tidak memadarati engkau bi ayyihinna, dengan apapun darinya bada'ta, kamu mulai. Jadi boleh dibolak-balik. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak apa-apa. Dibolak-balik, enggak ada masalah. 4 kalimat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai apa? Al-baqiyatus shalihat. Disebutkan oleh Allah dalam 2 surat, yaitu di dalam surah Maryam dan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan dunia. Adapun baqiyatus shalihat, lebih baik di hadapan Rabbmu pahalanya dan lebih baik angan-angannya. Kita lihat beberapa hadis tentang fadilah al-baqiyatus shalihat. Fadilah pertama, tangfudul khotoya, menggugurkan dosa-dosa. Fadilah kedua, yughrasu laka bikulli kalimatin minha syajaratun fil jannah. Setiap kalimat darinya kita ucapkan, satu pohon ditanam untuk kita di dalam jannah. Fadilah berikutnya, ya'tina yaumal qiyamati muqaddimatin wa mu'aqibatin wa mujannibatin, akan datang pada hari kiamat sebagai pelindung kita. Insya Allah akan melindungi, tidak masuk neraka. Kenapa? Suka mengucapkan kalimat tadi. Fadilah yang keempat, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih saya sukai, kata Nabi, daripada seluruh isi dunia. Minimal 4 fadilah yang kita temukan dari hadis-hadis yang sahih. Nah, mari kita baca 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 InsyaAllah 4 fadilah tadi semuanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. 146, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, ayyaqulal abdu, bahwasanya seorang hamba mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kita membaca ucapan ini setiap hari 100 kali, mi'ata marrah. Siapa yang membaca 100 kali setiap hari, maka dosa-dosanya digugurkan meskipun sebanyak buih di lautan. Maka ini sebagai PR. Setiap hari kita membaca apa? Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Tadi pagi sudah baca belum, Pak? Alhamdulillah kalau sudah. Yang belum sore ini baca 100 kali. 100 kali minimal. Kalau mau pagi 100, sore 100 sebagaimana kebiasaan guru saya Syekh Yusri, lebih bagus lagi. Tapi minimal 100 sebagaimana hadis tadi. 147. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, maksudnya yang paling besar pahalanya, mastafahullahu li malaikatih, apa yang Allah pilih untuk para malaikatnya, yaitu para malaikat selalu mengucapkan subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Maksudnya gini, malaikat itu setiap saat, setiap detik selalu tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena malaikat itu yulhamunat tasbih kama nulhamun nafas. Malaikat diilhami tasbih sebagaimana kita manusia diilhami nafas. Nafas kita kan nggak pernah berhenti. Nah, tasbihnya malaikat seperti nafas kita, nggak pernah berhenti. Dan Allah pilihkan tasbihnya malaikat adalah subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Inilah hadis yang paling bagus untuk menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ketika para malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat tasbih dengan memuji kamu dan mensucikan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya mereka mengucapkan subhana rabbi wa bihamdih. Dan ucapan tasbih inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada para makhluk semuanya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering saya bacakan dulu, wa biha yurzaqul khalqu. Dengan tasbih inilah semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semut-semut yang ada di rong-rong itu, kok mereka bisa dapat rezeki? Kok tahu bahwasanya ada roti kita yang jatuh sehingga mereka keluar dari rongnya kemudian mengambil roti tadi? Itu karena mereka mengucapkan apa? Subhanallah bihamdi. Sehingga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa rizkinya susah, perbanyaklah membaca apa? Subhanallah wa bihamdih. Perbanyak membaca itu. Dalam rangka bukan semata-mata cari duit, tetapi pertama untuk mencari pahala. Setelah itu kemudian apa? Niatannya supaya dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya panjang nih ya, saya potong-potong. 148. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Manusia paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, amalan paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu, yang engkau memasukkannya, ala muslim, kepada orang muslim. Contohnya bagaimana membahagiakan orang muslim? Misalnya au takshifa anhu kurbatan, au takshifu, atau engkau menyingkap anhu darinya kurbatan, satu kesusahan. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi darinya suatu hutang. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau mengusir darinya rasa lapar, kasih makan. Wala an amsya, dan sungguh bahwasanya saya berjalan ma'a akhil muslim, bersama saudaraku yang muslim, fi hajatin, dalam suatu hajat, jadi membantu hajatnya orang muslim. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an a'takifa, daripada saya i'tikaf, fil masjidi, di masjid, syahron, selama 1 bulan. Jadi membantu menyelesaikan hajat orang muslim pahalanya sangat besar. Karena yang dimaksud di sini adalah i'tikaf di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi 1 kali salat lebih utama daripada 1000 kali salat. Nah, kalau 1 bulan i'tikaf di Masjid Nabawi, berarti salatnya sudah berapa kali itu? Itu kata Nabi, saya berjalan membantu saudara saya yang muslim menyelesaikan hajatnya, lebih saya sukai. Maksudnya pahalanya lebih besar. Maka Masya Allah ya, kita mengantar orang untuk suatu hajat, ini termasuk di sini. Tetangga kita sakit, kita punya mobil, dia tidak punya, kita antar supaya dia tidak usah cari apa? Mobil. Misalnya begitu. Kita punya motor, saudara kita tidak punya motor, atau motornya lagi rusak, kita pinjemi atau kita boncengkan ke tempat tujuan. Ini berjalan suatu hajat orang muslim. Kemudian waman kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan marahnya, satarallahu auratahu, Allah pasti akan tutupi aib-aibnya. Waman kadzama ghaidha, barang siapa yang menahan marah, walau syaa ayyumdiyahu, padahal kalau dia ingin untuk melanjutkannya, amdahu, pasti dia bisa melanjutkannya. Maka mala Allahu qalbahu ridha, Allah akan penuhi hatinya dengan ridha, dengan kepuasan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ini fadilah menahan marah. 2, pertama aib-aibnya ditutupi oleh Allah. Yang kedua, dia akan dibikin puas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka kalau sedang marah, kita ingat 2 hadis ini. Sedang marah apa? Kita ingat 2 fadilah ini, sehingga kita berpikir lanjut marah atau tidak.
Kalau teringat dua fadilah ini, insya Allah marahnya bisa meredam. Tapi kalau tidak ingat, maka pasti lanjutkan marahnya. Waman masya ma'a akhihil muslim, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya muslim, fi hajatih, dalam hajat dia, hatta yuthbitaha lahu, sampai dia meneguhkan hajat itu kepada dia. Maksudnya dia mendapatkan hajatnya. Maka athbatallahu ta'ala qadamahu, Allah akan teguhkan telapak kakinya, yauma tazillul aqdam, pada hari di mana kaki-kaki pada tergelincir, maksudnya di akhirat nanti. Wa inna su'al khuluqi, dan sesungguhnya akhlak yang jelek, la yufsidul amal, merusak amalan, kama yufsidul khallul asal, sebagaimana cokak merusak madu. Kita punya madu 1 botol, kasih cokak 1 sendok, rusak sebotol semuanya. Nah, itulah perumpamaan akhlak yang buruk merusak amalan yang lain. Orang akhlaknya buruk, suka baca Quran. Ketika orang melihat baca Quran, masya Allah, jos. Begitu muncul akhlaknya yang buruk, ya, maka kebaikannya sudah rusak di mata manusia. Israne api iblis. Dia marah sama istrinya, tempeleng istrinya, akhlaknya buruk nih. Maka kesan baca Quran tadi udah hilang. Israne api iblis. Kenapa? Karena akhlak yang jelek itu memang merusak amalan, semuanya jadi rusak gara-gara akhlak kita. 149. Ahabbun nasi, manusia yang paling dicintai ilayya kepada saya adalah Aisyah, istri Nabi, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki abuha, bapaknya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang suami yang punya istri lebih dari 1 untuk lebih cinta kepada sebagian istrinya, nggak ada masalah. Tidak wajib adil dalam hal kecintaan hati, karena hati tidak bisa kita kuasai, sehingga lebih cinta kepada istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah tidak adil dalam perkara-perkara yang zahir. Jatah bermalam misalnya, ini zahir, tidak boleh apa? Tidak adil, wajib adil. Mohon maaf, masalah ranjang tidak wajib adil, karena masalah ranjang ini berkaitan dengan cinta, ya. Kalau orang cinta maka akan memperbanyak hal tersebut. Nah, akhirnya jadi tidak sama, tidak ada masalah. Hadis terakhir 150. Ahbib habibaka, cintailah kekasihmu, haunamma, dengan sedang-sedang. Asa ayyakuna, barangkali dia menjadi baghidaka, orang yang kamu benci, yaumamma, pada suatu hari nanti. Wa abghid baghidaka, bencilah orang yang kamu benci, haunamma, dengan sedang-sedang. Asa ayyakuna, bisa jadi dia menjadi habibaka, kekasihmu, yaumamma, pada suatu hari nanti. Hadis ini sahih. Jadi maksud hadis ini adalah kalau benci kepada seseorang, jangan benci dengan dahsyat atau dengan maksimal, sedang aja, biasa, sesuai dengan apa yang tidak disukai. Misalnya ada seseorang kita tidak menyukai satu akhlaknya, ya berarti yang tidak disukai dalam bab itu saja. Masalah yang lain dianggap gak ada masalah. Kenapa? Memang dia tidak bermasalah, masalahnya cuma satu aja. Karena itu hadis ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk menilai seseorang itu dengan adil. Jadi misalnya orang punya 5 fadilah, kemudian punya 1 kekurangan. Nah, jangan anggap dia orang jelek, karena masih lebih banyak fadilahnya. Karena kalau kita menilai orang pada jeleknya, kita tidak akan punya teman. Semua manusia pasti punya aib, kekurangan, sebagaimana diri kita masing-masing juga pasti punya aib atau kekurangan. Nah, sehingga kalau membenci seseorang, dibenci sesuai dengan kadarnya saja, apa yang tidak disukai dari orang tersebut, tidak semuanya total kemudian kita benci. Ada suatu masalah kepada seseorang, nah, maka jangan dilanjutkan kalau masalahnya sudah selesai. Ketika masalahnya belum selesai, kita masih mengambil jarak, ya wajar. Tapi ketika masalah sudah selesai, maka jangan dilanjutkan. Kalau kita lanjutkan berarti tidak sebagaimana hadis ini. Abghid baghidaka haunamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Wallahu taala alam bisawab. Inilah hadis-hadis yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.